النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Semangat ya. Ada yang bawa suaranya terlalu pelan. Si kenyang biara ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala nabiyillah Muhammad ibn Abdillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bi khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap pengurus perbintan, umumnya para hadirin, para hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Undangan yang di-share melalui WA, tema pengajian kita pada malam hari ini adalah memaknai Idul Fitri. Sebelumnya saya tanya dulu ini, kita mau yang panjang atau yang pendek aja? Kita sepakati 10 menit aja ya. Sudah disingkat. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mulai tadi dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena syafaat beliaulah kita mendapatkan ketenangan yang luar biasa walaupun banyak dosa yang kita buat. Kalau umat-umat Nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad, ketika mereka berbuat dosa, spontan di dunia diberikan Allah balasannya. Karena kita umat dari Nabi Muhammad SAW masih ditangguhkan. Makanya kalau ibu merepet sama suami nggak kena apa-apa, nggak ada masalah. Karena nanti baru dinampakkan kata Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Di dunia masih dapat syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Yang tentu kita yang sering dan selalu ikut pengajian dijauhkan dari neraka. Betul Bu? Kita dulu tenang enak di sini dapat makanan, bayar nggak bayar uang iuran dapat makanan. Ya nih? Oh ditagi. Ditagi. Yang enak yang bawa pengajian, yang bawa kantin tahlil dapat uang. Bayarnya sama enggak? Sama bayarnya. Paling tidak kita duduk tenang, walaupun tak ikut baca, duduk dan mendengarkan tausiah. Insya Allah kita golongan daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Gua yang bilang bukan saya tapi Nabi Muhammad. Kenapa? Karena para malaikat saat sekarang sedang berdoa. Mereka sibuk di atas kita ngapain? Mendoakan kita yang sedang duduk di setiap pengajian. Makanya kalau ada pengajian, jangan mudah tersinggung. Suaranya keras sekali itu. Justru suaranya keras, Allah antarkan suaranya itu untuk kita dengarkan melalui rumah kita. Jadi kalau ada pengajian nanti tetangganya suaranya besar kali, kita juga mendengarkan pengajian itu. Sabarkan, mungkin hanya 1 jam paling lama. Ibunda, orang tua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk kita kepada memaknai Idul Fitri. Saya mau nanya Ibu, Idul Fitri kita lihat di komplek kita saja dulu. Yang paling banyak orang pada ngapain? Kita lihat orang yang pulang kampung pada ngapain ketika Ramadan? Sibuk mengumpulkan uang, sibuk mengumpulkan bekal. Kalau yang naik kereta nanti pulang kampungnya, keretanya itu diservis, betul nggak Bu? Yang naik mobil pun juga diservis. Yang naik kereta kita lihat persiapan mereka. Ngapain aja?
ambillah kayu panjang. Kalau dia nggak ada punya box di belakang, dipasangnya kayu panjang, diikatnya tas di belakang. Kenapa? Supaya nggak capek istri pulang dilendot ke belakang. Luar biasa persiapannya. Persiapan mau pulang kan? Itu dari segi kendaraan. Kalau kita lihat dari segi uang, mulailah ditukarkan uang di bank, dipersiapkan, ini nanti itu keponakan yang ini, dikasih nama lagi, persiapan pulang kampung. Oleh-oleh untuk emak saya, disiapkan kuenya, walaupun kalengnya kaleng perempuan mungkin isinya enggak. Kalengnya aja yang perempuan, tapi isinya lebih nangka, apa segala macam, campur, segala macam beda-beda. Dibawa ke kampung. Begitu hebatnya persiapan. Ini untuk emak saya THR-nya. Ini untuk adik saya yang di kampung disiapkan semua. Memang ada orang memaknai Idul Fitri itu balik kampung, sehingga yang mereka siapkan adalah persiapan mereka ketika kembali ke kampungnya. Apakah itu yang kita harapkan di Bunda yang dirahmati Allah? Boleh, nggak apa-apa ketika kita memaknai Idul Fitri seperti itu. Karena ini artinya kembali. Tapi yang harus kita pahami adalah kembali kepada akhirat. Karena kampung kita sebenarnya adalah di akhirat yang mana ya Bunda? Surga. Ada nggak kita antrian atau betul-betul mengorbankan waktu untuk akhirat kita? Contoh, memang fokus betul ya ibadah supaya Allah. Karena yang diharapkan nanti Idul Fitri, karena maknanya kembali fitri, fitrah. Kita masih bahas mengenai idnya saja yang artinya kembali. Jadi ada yang balik kampung, ada yang balik akhirat. Kalau nggak punya uang, nggak punya kendaraan, balik kampung nggak Bu? Kenapa nggak pulang kampung? Belum ada rezeki. Apalagi yang jauh di Jawa, balik ke Medan. Apalagi kita dari Medan walaupun dekat, kenapa nggak pulang? Nggak ada uang, nggak ada bekal, nggak ada ini mau dibawa, nggak ada, malu nanti di kampung. Pernah nggak kita malu ketika nanti kita pulang kampung nggak bawa apa-apa? Sejauh manakah amal yang kita siapkan? Balik ke situ di Bunda yang dirahmati oleh Allah. Yang mana pulang kampung kita nggak tahu kapan waktunya. Kalau pulang kampung di Idul Fitri kita tahu tanggal sekian saya mengambil tiket sampai ke kampung dan pulangnya tanggal sekian, bisa kita atur. Bisa kita atur namanya kembali kampung, balik lagi ke tempat kita bekerja. Tapi ketika pulang ke kampung akhirat, apakah kita tahu kapan tanggalnya dan apakah kita bisa balik lagi ke dunia ini? Itu yang jadi pertanyaan besar kita memaknai Idul Fitri yang sebenarnya. Ibunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya kembali fitrah. Sering kalimat fitrah kita pakai waktu Ramadan. Kalau buka puasa namanya apa sering kita sebutkan Bu? Makanan yang sering kita siapkan takjil. Selain takjil ada lagi? Apa selain daripada takjil? Iftar. Sering dengan iftar? Iftar, makanan pembuka saat buka puasa, makanan pertama. Jadi makanan pertama itu disebut iftar. Terserah mau kurma kania, mau kania cendol disebut dengan iftar. Iftar itu diambil dari kata fitrah, fitri yang sering kita sebut. Makanya Idul Fitri kembali makan pertama. Iftar itu artinya makan, makanan pertama. Setelah kita tidak boleh makan di siang Ramadan, setelah subuh kita nggak boleh lagi makan, maka setelah masuklah bulan Syawal kembali kita makan. Dari malam udah siapkan makanan untuk setelah subuh, kan disunahkan itu makan. Makanan pertama itu kembali kita makan. Kalau kita enak, banyak yang kita siapkan. Ada nggak pikiran kita, bayangan kita, satu keluarga
yang ketika satu Syawal mereka mikirkan besok kita makan apa. Walaupun kita sudah punya uang, sudah punya makanan, punya beras, kita disunahkan untuk makan. Cuma ada orang yang tidak ada makanan pokoknya. Makanya di malam Idul Fitri kita wajib bayar zakat fitrah. Kenapa? Karena artinya kembali makan. Bayar zakat fitrah untuk siapa? Untuk orang yang gak punya makanan di satu Syawal, yang disebut dengan miskin, fakir, miskin kah dia, bisa bilillah kah dia. Orang yang bisa bilillah mungkin bekal makanannya gak ada lagi, kita siapkan untuk dia, kita berikan secukupnya. Makanya yang diberikan itu beras dari zakat fitrahnya, tapi sisipkan juga dengan uang. Kenapa begitu Ustaz? Karena di zaman Nabi bayar zakatnya pakai kurma. Kurma itu masih mengkal pun enak dimakan, Bu. Pernah makan buah kurma mengkal? Kalau nggak pernah nanti kita beli. Nanti kita bersama Ustaz ya. Kurma mengkal itu enak dimakan, walaupun masih mengkal, belum masak kali. Bayar zakatnya pakai itu, jadi bisa disantap langsung. Kalau fakir miskin tadi kita kasih beras, lauknya enggak, mau nggak dia makan beras gitu aja? Dia harus hidupi kompornya lagi, beli gas lagi. Makanya ketika bayar zakat jangan lupa sedekah uang. Itulah yang terbaik. 2,5 atau 2,7 silakan, sisipkan uangnya 20.000 untuk beli lauknya. Itulah yang kita kasih. Makanya unit pengumpul zakat harus pandai mengelolanya. Beras dikasih, uang pemberikan kepada mereka untuk lauknya. Itu namanya zakat fitrah. Ini Idul Fitri, kembali makan. Mau semiskin-miskinnya orang harus makan pada saat itu, bahkan disunnahkan oleh Nabi besar Muhammad SAW, sebelum sholat Idul Fitri kalian harus makan dulu. Bahkan haram hukumnya makan di satu Syawal. Haram puasa, disunnahkan untuk makan. Yang miskin gimana? Itulah dari zakat tadi. Kalau nggak sampai kepada mereka, berdosa tetangga-tetangganya. Makanya apapun yang untuk masak usahakan bisa dibagi-bagikan. Makanan apapun itu bagikan kepada tetangga. Apalagi kita tahu tetangganya itu mereka tidak cukup untuk satu Syawal, tidak cukup makan mereka untuk keluarganya pada satu Syawal itu. Jadi Idul Fitri kembali makan. Hari raya kedua boleh kita puasa, tapi masih juga makan. Ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata memaknai Idul Fitri itu kembali makan. Yang awalnya kita dilarang untuk makan, di satu Syawal kita dianjurkan untuk makan kembali. Itu dari segi bahasa yang sudah pahami memaknai Idul Fitri. Yang kedua, memaknai Idul Fitri. Aid artinya kembali, fitrah artinya apa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali dekat kepada Allah. Pada saat kapan kita dekat sama Allah? Dulu saking dekatnya kita sama Allah, kita cakap-cakap sama Allah. Saat berada di alam rahim. Alastu bi rabbikum, kata Allah. Apakah aku ini Tuhanmu? Saat itu kita cakap-cakap. Aku yang akan memberi rezekimu, aku yang akan menyembuhkanmu saat kamu sakit, saat kamu susah akan aku bantu. Apakah kamu mengakui aku sebagai Tuhanmu? Apa jawaban kita pada saat itu? Saat dekatnya kita sama Tuhan, kita seluruhnya menjawab, bala syahidna. Ya Allah, saya yakin dan saya percaya kalau saya bersaksi kalau itu semua agama apapun
Saat berada di alam rahim, semuanya jawabannya seperti itu. Semuanya. Cuman kita lupa setelah keluar dari perut ibu kita. Lupa saat kita sudah dewa. Lupa kita saat sudah orang tua. Ketika ibu sakit, kemana dua ibu pergi? Ada sama suami, ada rumah. Baru update status ya. Dari mana yang betul ini ya? Usaha tahu ini. Berobat dulu kah atau ngajunya sama Allah pada saat sakit? Jadi pertanyaan besar. Padahal kita sudah dalam rahim sudah berucap, saat kamu sakit nanti aku yang menyembuhkan. Itu kesaksian kita juga di dalam rahim. Ketika sudah dikatakan saya bersaksi kepada Tuhanku, segala-galanya apapun yang terjadi di dunia ini harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul nggak itu Ustaz? Kalau saya sakit saya berobat dulu. Betul. Yang dipraktikkan itu betul. Saat sakit kita harus usaha. Usahanya apa? Berobat. Tapi jangan hanya sekedar itu saja. Sakit ngadu ke suami bawa saya bang untuk berobat ke klinik, dan berobat dikasih obat sama dokter. Habis itu doa tawakal. Karena apa? Karena pernah terjadi kepada sahabat Nabi. Apa yang terjadi pada sahabat Nabi itu? Beliau sholat. Kenapa? Hewan yang kamu gembala, kamu biarkan begitu saja, kata Nabi. Sudah saya tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marah kan Nabi pada saat itu? Marah. Dikasih tahu Nabi sama sahabat, sungguh yang kau buat itu tidak baik. Seharusnya kamu ikat dulu gembalamu, kamu ikat dulu hewannya ke kayu, baru kamu tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan kita harus berusaha dulu. Sakit kita berobat. Setelah berobat baru minta kepada Allah kesembuhan tadi. Usahanya jangan ditinggalkan. Ibunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah dahsyatnya daripada dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita memaknai daripada Idul Fitri. Id kembali, fitri kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya tanya Bunda, bagaimana Bunda kembali kepada Allah? Melaksanakan syariat Islam. Itu ayat yang dibaca tadi surah Al-Rum ayat 30. Wa aqim wajhaka lid-dini hanifah. Itu ayatnya. Maka kita semua harus kembali kepada agama yang hanif. Dijelaskan dalam Al-Quran juga mana agama yang hanif. Agama apa Bu yang hanif? Agama disebutkan Allah dalam Al-Quran, inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Makanya beruntung ibu, walaupun ibu agama Islamnya agama ikut-ikutan. Kenapa Ustaz bilang ikut-ikutan? Karena orang tua kita Islam, makanya kita Islam. Ada di sini orang tuanya non-Muslim dia Islam? Ada Bu? Yang mualaf dari ini ada? Bersama Allah itu sebuah kemuliaan. Kita yang justru kita takutkan ibu yang dirahmati Allah. Kita ini Islam karena ayah kita Islam, ibu kita Islam. Jadi mana yang membedakan kita itu Islam dengan tidak Islam? Apa yang membedakan benar? Masuk pada pelajarannya. Apa itu Islam? Yang pertama syahadat. Kali pelajaran yang diadu. Syahadat kita harus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saat ibunda dewasa dulu, kita dewasa dulu kita ucapkan itu, mulailah kita tahu, kembalilah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang di luar dari Islam dia belum dewasa, ibu jangan sepele dengan mereka. Kenapa? Mereka masih ahli surga, walaupun agama mereka di luar dari agama Islam. Tapi setelah mereka dewasa, berlakulah hukum syariat kepada mereka. Begitu juga dengan kita, berlaku hukum syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Makanya banyak-banyaklah bersyahadat. Bahkan wajib kita bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib bersyahadat. Berapa kali Bunda? Yang nggak bersyahadat setiap harinya, itulah yang kata Nabi, perbedaan antara yang muslim dengan kafir. Orang yang suka meninggalkan sholat, wajib kita itu mengucapkan syahadat di dalam sholat, disebut dengan rukun qauli. Jadi hati-hati nggak sholat. Sebenarnya menyampaikan itu ya, hati-hati bagi yang tidak sholat. Yang pertama syahadat sudah, yang kedua sholat. Anta syahadu la ilaha illallah wa tuqimas shalah, dan dirikan salat, wa tu'tiyaz zakah, dan tunaikan zakat. Baru yang keempat, tasumu Ramadan, berpuasa di bulan suci Ramadan. Baru yang kelima, tunaikan haji bagi yang mampu. Di antara yang lima ini ada satu ibadah yang sudah melingkup semuanya dan memberi semangat. Apa itu Bunda? Di antara yang lima ini, puasa. Mana Bunda lebih rajin sholat di bulan Ramadan atau di luar Ramadan? Mana Bunda paling banyak melaksanakan qiyamul lail, sholat malam di bulan Ramadan atau di luar Ramadan? Di bulan Ramadan. Di mana Bunda paling banyak membaca Quran, di luar Ramadan atau di dalam Ramadan? Di bulan Ramadan. Dalam artian bulan Ramadan ini menghantarkan kita kepada Idul Fitri, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajin kita ke masjid, rajin kita buka Quran, rajin kita bersedekah. Lihat, di mana orang paling banyak memberikan sedekah, memberikan zakat? Di mana Bunda? Di bulan Ramadan. Jadi yang pertanyaan besarnya bagi kita adalah, pertanyaan besarnya, sudahkah kita kembali kepada Allah? Sudahkah puasa kita itu yang 30 hari atau 29 hari membawakan kita kembali kepada Allah? Ini yang jadi pertanyaan. Makin rajinkah kita ibadah mendekatkan diri kepada Allah? Makin rajinkah kita kembali untuk bersedekah sebagaimana di bulan suci Ramadan? Atau masih payah rasa kita? Paling intinya masalah kita saja benar. Sebelum Ramadan masalah kita apa? Kadang merasa bangga kalau kita bisa mengatur suami kita. Ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Idul Fitri kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibu mau balikkan ke surga, ternyata surga ibunda semua ada pada suami, maka baik-baiklah kepada suami. Ini bukan karena istri saya bilang gitu ya. Enggak. Bukan. Saya ingin sampaikan kepada ibunda semua, begitulah memaknai Idul Fitri. Kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, otomatis kita kembali kepada surganya Allah. Kalau mau jumpa sama Allah, masuk surga. Tidak cerita yang lain. Mau balik mau jumpa sama Allah, masuk surga. Surganya ibunda di mana? Ada pada suami. Suami harus sedih. Makanya pada Idul Fitri banyak di antara kita yang istri minta maaf sama suami, walaupun cuma sampai sore, habis itu lagi. Ada beredar video di TikTok kan, tampak videonya. Tibalah saatnya manusia terkuat di bumi akan sujud di depan suaminya. Tibalah setahun sujud, mau tak mau sujud deh. Dan kemudian itu suaminya haram. Pas sore nanti udah balik lagi dia kepada asal suami. Gak sampai sore. Pas sudah siap, kumpul piring, udah mulai lagi. Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini dikarenakan
Bunda paling banyak berjumpa dengan suami sehingga terjadi masalah. Jarang itu suami istri tidak ada masalahnya. Sayyidina Umar aja ada masalahnya sama istrinya. Ada. Orang sahabat Nabi datang kok ngadu sama Sayyidina Umar, ngadu sama Sayyidina Abu Bakar, ngadu juga. Bahkan Nabi Muhammad pun juga ngadu, sahabat-sahabat itu sama Nabi Muhammad juga ngadu. Istriku begini. Istriku begini. Suka mereka gitu loh bahasa. Apa kata Nabi? Kalau gitu ketawa kita sama-sama ya. Rupanya Aisyah pun itu juga. Cuma Umar menanggapinya sangat luar biasa bukan? Cocoknya ada bapak-bapak di sini. Kenapa? Saya pula. Kenapa Umar tak mau membalas daripada repetan istrinya? Kenapa Bunda? Saya teringat begitu dahsyatnya dia ketika melahirkan anak saya. Jadi Umar ngambilnya di situ. Ketika istri saya melahirkan anak saya, itu sangat luar biasa pengorbanan jiwanya. Makanya saya nggak mau balas repetan dia. Dibawa saya diam. Kalau ibu marah-marah suami dia, tandanya suami itu sayang sama ibu. Ya Idul Fitri datangnya tetangga, nggak bisa Ustaz, datang Ustaz. Buat halalnya halal. Kita pedagang ini nggak ada halal-halalnya. Padahal manfaat besar dari halal adalah karena kita nggak bisa kumpul, datang rumah. Makanya dalam perkumpulan duduk kita bersama, salam, bercanda balik. Adakah masalah timbul dari balik? Pasti ada. Itu nggak bisa dihilangi.